Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di video saya. Kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS, MI atau SD. Sebelumnya, ayo kita perkenalan dulu. Halo, nama saya Siti Meliha dengan nomor NIM 1262052121445 dari kelas PGMI 5D. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS, MI atau SD yang diampu oleh dosen Ibu Maftuha MPDI. Ya, jadi apa teman-teman sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Ada beberapa pendekatan dalam pembelajaran, di antaranya yaitu pendekatan konsep. Pendekatan ini bergantung pada apa yang diajarkan guru berupa bahan atau isi pelajaran dan lebih bersifat kognitif. Yang kedua, pendekatan keterampilan proses, menekankan pentingnya kebermanaan belajar untuk mencapai hasil yang memadai. Yang ketiga, pendekatan ekspositori atau model informasi. Siswa diharapkan dapat menangkap dan mengingat informasi yang telah diberikan guru. Yang keempat, pendekatan inquiry atau discover, merupakan pendekatan mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah. Yang kelima, pendekatan interaksi sosial, menekankan terbentuknya hubungan antar individu atau siswa yang satu dengan siswa lainnya. Yang keenam yaitu pendekatan tingkah laku atau behavioral. Model aspek penting dari pendekatan ini adalah melatih siswa dan memperkuat respon siswa yang paling tepat terhadap stimulus. Yang ketujuh, pendekatan konstruktivisme. Peserta didik mengembangkan apa yang mereka ketahui melalui proses penyelarasan gagasan-gagasan baru dengan gagasan-gagasan yang telah dipelajari pada pengalaman sebelumnya. Yang terakhir yaitu pendekatan contextual teaching and learning atau CTL, merupakan konsep belajar yang mengaitkan antara materi pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ada beberapa strategi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi ekspositori. Materi pelajaran disampaikan secara langsung oleh guru. Peserta didik tidak dituntut untuk menemukan materi. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah, menekankan pada penggunaan masalah aktual sebagai satu pembelajaran yang menentang dan menarik. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Pendidik membantu dan mengarahkan materi pembelajaran kepada situasi dunia nyata peserta didik. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran inquiry, merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang kelima yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, merupakan suatu strategi pembelajaran yang bertumpu pada proses peningkatan kemampuan berpikir peserta didik melalui telaah faktor-faktor yang menghubungkan antara pengalaman yang dimiliki peserta didik dan dikaitkan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu yang keenam, strategi pembelajaran kooperatif, merupakan salah satu pembelajaran di mana aktivitas kegiatan pembelajaran dilakukan guru dengan menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan terjadinya proses belajar sesama peserta didik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode pembelajaran.
Metode pembelajaran adalah suatu ilmu yang membicarakan bagaimana cara atau teknik menyajikan bahan pelajaran terhadap siswa agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, ada beberapa metode dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah ini menekankan penyampaian informasi secara verbal dan cenderung searah dari guru ke siswa. Dalam mengaplikasikan metode ini, penyampaian materi hanya membutuhkan waktu yang singkat. Yang kedua yaitu metode diskusi, berfungsi untuk latihan mengapresiasi, berpikir, menggagas ide, bertanya, dan berpendapat. Selain itu, dengan metode ini siswa dilatih untuk menerima perbedaan dan toleransi serta demokrasi. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi, cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu proses situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruannya. Yang keempat yaitu metode tanya jawab. Metode ini dapat menarik perhatian, merangsang daya pikir, membangun keberanian, melatih kemampuan berbicara dan berpikir secara teratur, serta sebagai alat untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik secara objektif. Yang kelima yaitu metode drill, digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang dipelajari. Yang keenam yaitu metode problem solving, cara penyajian bahan pembelajaran dengan menyajikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis. Yang ketujuh, metode karya wisata, cara penyajian pembelajaran dilakukan dengan membawa peserta didik keluar untuk mempelajari berbagai sumber belajar yang terdapat di luar kelas. Baik, yang selanjutnya yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran mengacu pada ragam khas penerapan suatu metode sesuai dengan latar penerapan tertentu seperti kemampuan dan kebiasaan buruk, ketersediaan peralatan, kesiapan siswa, dan lain-lain. Ada beberapa teknik pembelajaran, di antaranya yang pertama yaitu diskusi, yang kedua kerja kelompok, yang ketiga eksperimen, yang keempat pemberian tugas, dan yang kelima simulasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.